Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita buka ibadah pada hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Mari kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari jemaat sekalian dipersilakan untuk berdiri. Bersorak-sorai-lah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita angkat pujian, nobatkanlah Raja di buku KPPK kita nomor 10. Dengarlah
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memuji akan segala kebesaran-Mu, ya Tuhan. Jika kami boleh ada menikmati hari-hari kami, sungguh kami tahu itu karena kebesaran Tuhan. Bahkan terlebih ketika kami sadar bahwa kami orang berdosa, orang yang mesti menerima penghukuman, namun oleh karena kasih Allah besar, menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus di atas kayu salib mati, hari ketiga bangkit, memberikan pengharapan kepada kami, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak berpengharapan, agar memiliki pengharapan. Karena itu ketika kami menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami melalui karya salib Kristus, biarlah sungguh membawa kami untuk semakin boleh hidup menyenangkan, hidup percaya, hidup memuliakan Tuhan di dalam seluruh totalitas hidup kami. Ini kami Bapa sebagai wujud rasa syukur, rasa terima kasih kami atas segala karya Tuhan besar di dalam hidup kami. Hari ini kembali kami datang di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini, untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhan lewat ibadah. Karena itu mari memberkati ibadah yang kami sedang langsungkan, agar sungguh-sungguh semuanya boleh berlangsung di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan, dan sungguh menjadi berkat bagi hidup kami, membangun rohani kami terus bertumbuh di dalam Kristus. Berkati setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, oleh anugerah Tuhan menolong menopang kami, agar sungguh-sungguh setiap pelayanan yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang sudah ada di dalam ruangan. Biarlah sungguh-sungguh mereka, hati mereka, pikiran, jiwa mereka tertuju kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini, kami tidak tahu apa yang menjadi hambatan dan halangan bagi mereka. Namun apapun menjadi hambatan halangan mereka, biarlah sungguh-sungguh mereka juga terus boleh diberkati Tuhan, dan pada akhirnya mereka tersadar bahwa betapa kasih Tuhan begitu melimpah dalam hidup mereka, dan sebagai rasa syukur mereka boleh mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan, sehingga di minggu-minggu kemudian mereka hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau sepenuhnya serahkan rangkaian ibadah kami minggu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan Engkau campur tangan, mari Tuhan Engkau memberkati, dan biarlah sungguh lewat ibadah ini Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri bersama umat Allah sepanjang abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 舍笃心经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感愿，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天。坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而复的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat, kita masih tetap berdiri. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa.
Sebab hanya Tuhanlah pengharapan kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa bernafas pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat, dipersilakan duduk. Kita mau baca bacaan bertanggapan kita yang diambil di Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Jemaat dipersilakan membuka Alkitabnya. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Jemaat semua, apakah sudah mendapatkannya? Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Jemaat. Baik. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Bacaan bertanggapan kita sampai di sini. Jemaat sekalian, kita berasal dari latar belakang yang berbeda, suku, ras, etnis, dan bahasa yang berbeda. Namun gereja kita bisa bersatu karena kita menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar gereja kita. Yesus adalah landasan utama dari gereja kita. Kita angkat pujian,
Dasar Gereja yang Esa. Dasar Gereja yang
Oke, tes. Ya, kita bersyukur. Tes, ya. Shalom. Ya, kita sungguh bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah minggu hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan terus boleh melimpah-limpah di dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekali lagi kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, ya Allah. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Kristus Yesus. Saat ini Tuhan, di dalam ibadah minggu yang sedang berlangsung, bersama dengan umat-umat Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau Bapa di dalam puji-pujian yang kami kumandangkan. Biarlah sungguh setiap pujian yang telah kami kumandangkan merupakan satu ungkapan rasa syukur kami sebagai bentuk pengagungan, hormat kami kepada Allah penyelamat kami. Dan saat ini Bapa, kami akan kembali Tuhan sapa lewat firman-Mu. Karena itu persiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan menuntun, membimbing, mengajar kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang Tuhan telah tebus melalui karya Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini dengan seluruh keterbatasan, Tuhan tolong agar sungguh-sungguh hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan kuasa dan wibawa dari Allah. Jemaat boleh diberkati dan setiap kami boleh sungguh mendapatkan berkat dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya akan membaca bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Ini tentang pemanggilan murid-murid yang pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus dan beberapa bagian yang akan kita pelajari di dalam kitab Injil Matius pada hari ini berkaitan dengan implementasi pemuridan di GKKBR yang akan kita lihat sebagai bentuk kesimpulan dari khotbah di sepanjang bulan ini. Matius pasal 4 ayat yang ke-18 sampai 22. Saya akan membaca sekali lagi. Demikian firman Tuhan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ini sebuah perjalanan yang dilakukan dengan sengaja. Lalu ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang melakukan pekerjaan sehari-hari mereka, yaitu mereka menebarkan jala di danau. Mereka mencari ikan, sebab mereka adalah memang nelayan. Yesus berkata kepada mereka, kedua bersaudara itu, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun, dua bersaudara itu segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Dan setelah Yesus pergi dari sana, terus melanjutkan perjalanannya, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, beserta dengan ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka pun segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu hari ini yaitu implementasi pemuridan di gereja atau di GKKB Jemaat Kumpai untuk mewujudkan murid Kristus. Nah, implementasi pemuridan. Nah, apa itu implementasi? Apa itu implementasi? Implementasi adalah proses pelaksanaan. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Jadi, implementasi adalah satu proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana yang disusun
secara matang dan terperinci. Nah, itulah arti dari implementasi. Jadi ketika kita berbicara tentang implementasi pemuridan di GKKB Kumpai di jemaat ini, itu berarti proses penerapan atau proses pelaksanaan pemuridan yang telah direncanakan di GKKB Kumpai akan dikerjakan. Kira-kira di dalam bahasa yang lebih sederhananya dan lebih konkretnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan kembali di dalam khotbah ini, saya akan kembali mereview atau saya akan kembali mengingatkan kita kembali tentang khotbah sepanjang bulan yang kita telah lalui yang berkaitan dengan pemuridan. Dengan satu tujuan untuk memantapkan hati kita untuk semakin jelas melihat tentang pentingnya dilaksanakannya pemuridan di gereja kita. Jadi saya akan sedikit mereview kembali khotbah sepanjang bulan ini tentang pemuridan untuk mengingatkan kita, untuk membawa kita semakin jelas melihat pentingnya, betapa perlunya dilaksanakan pemuridan di gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini di tanggal 9, saya berkhotbah tentang mengapa gereja perlu melaksanakan pemuridan. Ini saya hanya sekedar mereview untuk mengingatkan kita kembali. Mengapa gereja perlu melaksanakan pemuridan? Yang pertama itu adalah karena pemuridan itu adalah satu amanat. Pemuridan itu adalah perintah agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ini sudah saya khotbahkan. Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Nah, karena itu bagaimana seorang bisa menjadi murid Kristus, maka mereka harus masuk di dalam pola pemuridan sebagaimana yang Yesus teladankan. Kemudian yang kedua, mengapa gereja butuh pemuridan? Di khotbah tanggal 9 itu karena pemuridan merupakan satu sarana untuk membawa, untuk menuntun jemaat atau umat Tuhan masuk di dalam sebuah hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Allah. Dan melalui pemuridan itulah kita dapat membawa jemaat dewasa secara rohani di dalam Kristus. Itu di dalam buku Edmund Chan. Lalu kemudian yang ketiga, mengapa gereja membutuhkan pemuridan? Ini masih khotbah tanggal 9. Untuk menciptakan murid-murid Kristus yang sesungguhnya sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu menciptakan murid Kristus yang benar, yang sungguh-sungguh militan. Dan yang keempat adalah sebagai suatu sarana untuk mempersiapkan orang percaya menjadi pemimpin-pemimpin yang baik dan efektif. Ini kira-kira review khotbah tanggal 9. Mengapa gereja perlu pemuridan? Kemudian firman Tuhan berikutnya pada minggu tanggal 16 saya berkhotbah tentang gereja menghasilkan buah melalui pemuridan. Atau dengan kata lain, gereja menghasilkan murid melalui kelompok pemuridan. Lalu kemudian pertanyaannya adalah murid yang seperti apa? Murid yang seperti apa yang dihasilkan melalui pemuridan? Ini khotbah tanggal 16. Murid yang seperti apa? Yang pertama adalah murid yaitu menghasilkan pemuridan, menghasilkan jemaat yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya. Dikatakan beserta. Kemudian yang kedua, menghasilkan jemaat yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan, baik pikiran, tenaga, waktu dan untuk Tuhan. Dan yang ketiga adalah menghasilkan jemaat yang loyal, yang setia terhadap Tuhan, dan menghasilkan jemaat yang semakin mengenal dan tahu tentang misi Allah di dalam diri Kristus Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu pada minggu lalu si Mukris sudah menyampaikan firman Tuhan yang memberikan kita satu pertanyaan refleksi pada diri kita sebagai umat Tuhan, secara khusus kita jemaat GKKB Kumpai sebagai orang percaya. Satu pertanyaan refleksi yang disampaikan pada minggu lalu,
yaitu apakah kita murid Kristus atau bukan? Apakah kita ini sungguh-sungguh murid Kristus? Atau kita hanya menjadi orang Kristen sebagai pengidolat Kristus, tetapi sesungguhnya kita bukanlah murid Kristus. Minggu lalu sudah dijelaskan bahwa murid yang benar itu adalah seorang yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi, yang mati dan bangkit, sebagaimana pengakuan Petrus untuk pengampunan dosa. Ini adalah pengakuan Petrus. Lalu kemudian yang kedua adalah seorang murid Kristus yang benar adalah seorang murid yang siap membayar harga, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Ini kira-kira review pengulangan khotbah di sepanjang bulan yang kita lalui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini secara khusus kita akan melihat step by step dari atau tahapan yang Yesus kerjakan di dalam memulai pola pemuridan di dalam pelayanannya, di dalam memuridkan murid-muridnya. Jadi pada hari Minggu ini kita akan melihat secara khusus step by step atau tahapan yang Yesus kerjakan di dalam memulai pola pemuridan, di dalam memuridkan murid-muridnya. Yang kita tahu Yesus hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat sebenarnya, tetapi juga tidak terlalu singkat banget, tapi juga tidak terlalu jauh, yaitu tidak terlalu lama, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 3,5 tahun. Namun di dalam pola pemuridan yang Yesus lakukan itu, mengubahkan hidup murid. Nah, tahapan-tahapan yang Yesus lakukan inilah yang akan kita coba implementasikan. Tahapan-tahapan inilah yang akan kita coba terapkan atau kita lakukan di dalam gereja kita, di dalam melaksanakan pemuridan di tempat ini. Jadi tahapan yang Yesus lakukan inilah yang kita akan coba terapkan, implementasikan, lakukan di dalam pemuridan di gereja kita. Nah, kita setuju betul, Bapak Ibu dan saya setuju dan mengaminkan bahwa Yesus Kristus adalah pemurid sejati. Satu-satunya teladan pemuridan terbaik. Yesus Kristus adalah satu-satunya teladan pemuridan terbaik bagi gereja. Adalah satu pola pemuridan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi pola pemuridan yang Yesus lakukan, tahapan-tahapan demi tahapan yang dia lakukan, adalah satu teladan terbaik di dalam melaksanakan pemuridan dimanapun, di gereja manapun, termasuk di gereja kita di GKKB. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan tahapan demi tahapan atau tahapan-tahapan atau step by step pola pemuridan yang Yesus lakukan menurut firman Tuhan. Ada beberapa bagian firman Tuhan saya coba siapkan. Yang pertama itu adalah tahapan yang pertama yang Yesus lakukan, dan ini kita coba akan terapkan, lakukan di dalam melaksanakan pemuridan di gereja kita. Yang pertama itu adalah tahapan pemilihan murid. Di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20, kita melihat di sana tadi itu tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama, lalu kemudian di pasal 9 ayat 9, di pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu tentang pemanggilan murid, 12 murid Yesus. Jadi tahapan atau tahapan yang dilakukan oleh Yesus di dalam memulai pola pemuridan di dalam pelayanannya, yang pertama itu adalah tahapan pemilihan murid. Dan tahapan pemilihan murid ini yang akan kita coba implementasikan, yang kita akan coba terapkan di dalam gereja kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memanggil seorang murid, Yesus tidak melalui perantara. Jadi Tuhan Yesus memanggil muridnya itu tidak melalui perantara. Tetapi Yesus langsung melakukan pendekatan pribadi. Memanggil, mengajak calon murid untuk mengikutinya.
Kalau kita memperhatikan di dalam Matius pasal 4 tadi, itu sebenarnya suatu perjalanan yang disengajakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan ia menyusur danau Galilea. Tentu saja ini bukan hanya sekadar jalan-jalan untuk cari ikan, bukan. Tetapi satu perjalanan yang disengajakan. Karena kemungkinan besar Simon dan Andreas dan teman-teman yang lain, sebenarnya Tuhan Yesus sudah bertemu sebelumnya dengan Yesus. Mereka sudah tahu dan mereka sudah punya pembicaraan sebelumnya. Karena itu Tuhan Yesus melakukan sebuah perjalanan yang disengajakan menuju ke daerah pantai. Untuk apa? Untuk bertemu dengan orang-orang yang telah ia perhatikan selama ini, yang kemudian akan dipanggilnya untuk menjadi murid. Kita lihat bahwa Yesus mengajak Filipus, dikatakan kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, dikatakan ikutlah aku. Kata ikutlah aku artinya bahwa ketika Tuhan Yesus telah memperhatikan orang-orang ini, kemudian Yesus mengatakan ikutlah aku. Hampir semua orang-orang yang dipanggilnya itu dikatakan ikutlah aku, ikutlah aku. Ini artinya apa? Tidak semua orang yang ditemui oleh Tuhan Yesus di dalam masa pelayanannya, tidak semua orang itu dipanggilnya, dikumpulkannya. Tetapi Tuhan Yesus dengan selektif memanggil, memilih orang-orang yang dia tahu bahwa ini orang-orang yang berkompeten, yang akan dibentuk, diperlengkapi, yang kemudian pada akhirnya akan diutus. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang dapat kita pelajari dari pemilihan murid yang Yesus lakukan? Nah saudara-saudara, pemilihan murid, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang kaya, miskin, ganteng, cantik. Itu tidak sedang berbicara di sana. Tetapi lebih kepada membentuk satu komunitas yang seirama. Membentuk satu komunitas yang seirama. Membentuk satu komunitas yang seusia. Satu jenis kelamin, komunikasi tersambung. Jadi tidak salah ketika Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya itu semuanya laki-laki, bukan? Tidak heran di dalam pemanggilan murid-murid itu kita tahu bahwa mereka seusia. Mengapa ini penting? Supaya di dalam sebuah komunitas itu menjadi sebuah komunitas yang kuat. Nah karena itu apa yang akan kita terapkan di dalam kita memulai pemuridan? Sebentar lagi kita akan dibacakan nama-nama kita di dalam sebuah kelompok-kelompok. Apa yang kita akan ambil dari yang Tuhan Yesus lakukan? Yaitu kita akan membangun sebuah komunitas yang seirama, seusia. Satu rentan usia yang tidak begitu jauh. Ini tidak berbicara tentang kaya miskin, tidak. Tetapi kita lebih mau membangun sebuah komunitas yang seirama, yang bisa tersambung ketika berkomunikasi, berbagi, sharing satu dengan yang lain. Nah karena itu ketika terbangun ini, maka akan terbangun sebuah kelompok murid yang dapat saling menguatkan. Akan terbangun sebuah kelompok yang saling peduli. Tidak ada kesenjangan, tidak ada kesungkanan di sana. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kami hamba Tuhan, saya, Pendeta Ko, Ibu Esther dan majelis, kami mencoba mencocokkan, kami mencoba membuat sebuah kelompok. Itu tidak gampang. Mencocokkan usia yang tidak terlalu jauh, rentan usianya tidak terlalu jauh, kemudian dikelompokkan di dalam satu jenis kelamin satu, perempuan-perempuan, laki-laki, lalu kemudian disatukan di dalam satu kelompok, yang nantinya itu akan menjadi satu kelompok, mereka akan berkumpul bersama, untuk belajar firman Tuhan, sharing bersama, dan boleh saling menguatkan dan saling mendoakan. Jadi kami, Tuhan percayakan untuk membagi, mengusahakan semaksimal mungkin, supaya satu kelompok itu bisa tersambung. Misalnya Pak Chan Liok, Pak Asyong, Pak Effendi, itu disatukan satu kelompok. Jadi ketika ngobrol, itu gampang. Ketika sharing, tidak sungkan. Kenapa? Karena usia. Tapi kalau kita membayangkan kalau Pak Asyong dicampurkan dengan Jose, Pak Asyong ngomong, Jose takut ngomong gitu. Ya ini kita coba dipilih, dibentuk seirama. Supaya bisa saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami sungguh berharap di dalam pemilihan membentuk murid-murid, membentuk sebuah kelompok ini, benar-benar kami gumuli bersama-sama sehingga tidak terjadi kesenjangan di dalam kelompok itu, dan diharapkan di dalam kelompok itu kita bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan. Karena itu jangan kaget ketika, kok saya satu kelompok dengan dia? Iya, kami sudah doakan itu, kami sudah gumuli itu. Kalaupun mungkin ada rentan usia, memang tidak bisa terlalu rentan usianya itu benar-benar sama persis, tapi setidaknya itu mendekat minimal 1 sampai 5 tahun, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini yang kita mencoba mau terapkan, step ini kita mau coba lakukan untuk memulai pemuridan di gereja kita. Lalu kemudian siapa yang akan ada di dalam? Ada hamba-hamba Tuhan, ada teman-teman majelis yang akan ada di dalam setiap kelompok-kelompok itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama yang Yesus lakukan. Hal yang kedua yaitu tentang di dalam step atau tahapan yang Yesus lakukan di dalam memulai pemuridan, di dalam pelayanannya. Yang kedua yaitu tentang pembentukan murid. Mari kita melihat di dalam Injil Matius, ini kita sudah baca pada minggu lalu. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini kepada murid-muridnya yang telah dipanggil, yang telah dipilihnya, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang telah dipanggilnya, yang telah dipilihnya, dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini adalah satu bentuk penegasan. Pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah satu bentuk penegasan dan penanaman dasar di dalam diri setiap murid, bahwa jika menjadi seorang murid Kristus, maka dia harus siap untuk membayar harga. Jadi Tuhan Yesus sedang menegaskan dan menanamkan dasar di dalam diri, di dalam pikiran setiap murid, bahwa jika kamu mau menjadi seorang murid Kristus, maka engkau harus siap membayar harga. Ini adalah satu penanaman pembentukan mental kepada murid-murid yang telah dipilihnya, yang telah dipanggilnya. Mengapa Yesus menyampaikan hal ini, pernyataan ini untuk membentuk pola pikir, mindset para murid supaya tidak salah kaprah, tidak salah paham menjadi murid Kristus. Tetapi benar-benar mereka disiapkan, mereka dibentuk, mereka diperlengkapi dengan satu tujuan yang besar. Jadi mereka sedang dipersiapkan, mereka sedang dibentuk, mereka sedang diperlengkapi dengan satu tujuan yang besar untuk menjangkau seluruh dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari dari tahapan pembentukan ini? Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang sama, hal yang serupa tentunya, bahwa di dalam kelompok pemuridan yang kita bentuk, yang kita bentuk di dalam satu kelompok, di sanalah kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Di sanalah kita akan diubahkan bagaimana kita harus hidup sebagai seorang murid Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Jadi di sana, di dalam satu kelompok kecil itu, kita akan dibentuk oleh kebenaran firman. Kita akan diajar, kita bisa sharing satu dengan yang lain. Kita akan diubahkan pola pikir kita. Mungkin selama ini kalau saya mengikut Kristus harus sehat. Kalau saya mengikut Kristus harus kaya. Kalau saya mengikut Kristus maka tidak ada masalah. Pola-pola pikir seperti ini harus dibentuk, harus diubah. Karena Tuhan memanggil kita bukan tujuan supaya kita sehat, supaya kita kaya. Bukan tujuan utamanya itu. Tetapi tujuan utama Allah memanggil kita supaya kita diselamatkan dan menjadi berkat buat orang lain. Karena itu di dalam kelompok
pemuridan nanti, kita akan dibentuk, kita akan diperlengkapi dengan satu tujuan yang lebih besar. Bukan hanya sekadar menjadi Kristen, tetapi satu tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menjangkau, untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi kita akan dibentuk. Hal yang ketiga, di dalam pola atau tahapan pola pemuridan yang Yesus lakukan, kita bisa melihat di dalam Matius pasal 6 ayat 6b sampai yang ke-7. Saya agak mundur sedikit. Matius pasal 6 ayat 6b. Saya akan baca sekali lagi. Sorry, bukan 6, 16b. Dan apabila kamu sorry. Sorry. Bukan di Matius. Saya sedang salah. Saya salah tulis. Tetapi intinya saya akan kesulitan untuk mencari ini. Intinya bahwa hal yang ketiga yang kita pelajari adalah tentang pendampingan murid. Di dalam pengutusan, di dalam teks yang seharusnya ada di dalam Matius pasal 16, Matius 16. Matius 16, betul. Matius 16. Saya minta maaf sekali. Saya kok tidak. Tentang pengutusan murid-murid. Betul. Betul, Markus pasal 6 ayat 6b. Sorry sekali. Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-7. Sorry sekali. Saya salah tulis. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Perhatikan kalimat ini. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua, memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu tentang pendampingan murid. Di dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-7. Nah, ini berbicara tentang pendampingan. Dimulai dengan lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Artinya bahwa dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian ia memanggil ke-12 muridnya itu dan mengutus mereka berdua-dua, memberi mereka kuasa dan memberi mereka kuasa atas roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks ayat ini tidak sama dengan pengutusan di dalam Injil Matius pasal 28. Itu tidak sama. Yang kita sebut dengan amanat agung itu tidak sama. Kenapa? Karena di dalam konteks Matius 28, Yesus setelah ia mengutus murid-muridnya, lalu kemudian Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Nah, karena itu di dalam Markus yang kita baca ini, kita sedang melihat bahwa lebih kepada pendampingan Yesus kepada murid-muridnya di dalam melakukan pelayanan. Kalau selama ini bersama-sama, artinya bahwa Yesus tidak hanya sekedar melakukan pelayanan, tetapi itu mendampingi murid-muridnya yang telah dipanggilnya. Didampingi. Karena itu kita lebih melihat di dalam teks ini bahwa Yesus sedang mendampingi murid-muridnya di dalam melakukan pelayanan. Yesus bersama-sama dengan mereka kurang lebih 3,5 tahun melayani bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita terapkan di dalam kita mau memulai pemuridan di gereja kita? Yaitu hal yang sama yang akan kita kerjakan.
yaitu bahwa melalui kelompok pemuridan, Bapak Ibu tidak akan dibiarkan berjalan sendiri, tetapi akan didampingi, akan dipersiapkan sampai Bapak Ibu matang, dewasa secara rohani. Lalu kemudian pada akhirnya masuk di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, yaitu sampai kepada pengutusan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita dibentuk di dalam sebuah kelompok kecil, lalu kemudian kita berpikir bahwa apa yang mesti kami kerjakan, bagaimana kami mau berjalan. Tenang Bapak Ibu, kita akan ada pendampingan di sana. Saya di dalam setiap kelompok itu, kalau saya tidak ada di sana berarti ada Pak Ko. Kalau tidak ada Pak Ko itu ada Simu. Kalau tidak ada di sana Simu berarti itu ada Kris. Jadi di setiap kelompok itu kita coba bentuk 4 kelompok. Yang kemudian dari 4 kelompok ini kita akan bagi lagi. Nanti kemudian kalau sudah lebih matang, lalu kemudian 4 kelompok itu akan menjadi 8 kelompok. Kurang lebih seperti itu. Karena itu kelompok yang pertama adalah 4. Ada Simu Esther, lalu kemudian Simu Kris, baru ada Pak Ko, lalu kemudian ada Pak Amun. Akan di sana bersama-sama mendampingi jemaat di dalam sebuah kelompok itu. Lalu kemudian di dalam 4 kelompok ini juga akan diikuti, ada juga majelis di sana. Ada majelis yang kita sudah bagi di dalam setiap kelompok-kelompok itu. Nah karena itu saudara-saudara jangan takut dulu ketika kita dibagi di dalam kelompok. Jangan takut. Tapi percayalah bahwa ada pendampingan di sana untuk kita bersama bertumbuh. Bapak Ibu terus dituntun, dipersiapkan, didampingi sampai Bapak Ibu matang. Sampai Bapak Ibu dewasa secara rohani. Lalu kemudian akan dibiarkan untuk melakukan pelayanan secara mandiri di kemudian, dan Bapak Ibu akan menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Bapak Ibu akan menjadi pendamping untuk memuridkan orang lain untuk menjadi murid Kristus. Kira-kira seperti itu. Jadi selalu akan ada pendampingan. Itulah yang Yesus lakukan di dalam, selain memanggil murid-muridnya, lalu kemudian ada pembentukan murid, kemudian ada pendampingan. Setelah pendampingan, setelah Yesus melihat bahwa murid-muridnya telah dewasa, melihat murid-muridnya telah bertumbuh, sudah mapan, sudah kuat di dalam konsep, di dalam pemahaman mereka. Saatnya Yesus mengutus mereka di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Setelah pemilihan, pembentukan, pendampingan berjalan dengan baik, dan hasilnya telah menghasilkan murid-murid yang benar, telah menghasilkan murid-murid yang militan, telah menghasilkan murid-murid yang sungguh loyal, telah menghasilkan murid-murid yang betul-betul tahu tentang misi Allah di dalam Kristus Yesus. Saatnya Yesus mengutus mereka secara mandiri. Yesus mengutus mereka secara mandiri. Untuk apa? Untuk melanjutkan misi Allah kepada dunia yang hidup di dalam kegelapan dosa. Saatnya Yesus mengutus mereka ke dalam dunia untuk melanjutkan misi Allah untuk keselamatan umat manusia. Mereka diutus untuk mewartakan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Mereka diutus untuk memberitakan kabar keselamatan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini pun yang akan kita lakukan di dalam gereja kita di GKKB Kumpai yang kita kasihi ini. Bahwa ketika jemaat sudah dewasa secara rohani, jemaat sudah bertumbuh di dalam iman, maka gereja akan mengutus setiap jemaat ke dalam satu pelayanan secara mandiri, tergantung karunia masing-masing. Kalau misalnya punya karunia menjadi seorang misionari, saudara punya karunia bermain musik, saudara punya karunia mengajar, saudara akan dituntun di sana untuk mengembangkan karunia itu. Karena itu setiap jemaat pada akhirnya akan menjadi pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh hebat di dalam gereja. Jadi tidak lagi orang-orang tertentu yang akan melayani, tetapi semua jemaat akan terlibat aktif di dalam pelayanan ketika kita sudah dewasa secara
rohani, kita sudah bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tahu tentang karunia kita, maka kita akan melayani di sana. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, step-step inilah yang akan kita lakukan untuk membentuk pola pemuridan di gereja kita. Dan kita akan terus doakan bahwa lewat pemuridan yang akan kita lakukan ini sangat berdampak, dapat berdampak pada pertumbuhan iman jemaat dan juga berdampak pada kuantitas kepada jumlah jemaat Tuhan di GKKB Kumpai. Kiranya Bapak Ibu Saudara, rencana pemuridan yang akan kita lakukan di gereja kita ini benar-benar boleh dilaksanakan. Apakah akan ada tantangan? Iya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus ketika dia memulai pelayanan, pola pemuridan yang dia lakukan, apakah banyak orang yang menentang dia? Banyak orang-orang yang mencela murid-muridnya, banyak. Itu adalah tantangan. Nanti ketika kita sudah di dalam kelompok kecil, mungkin orang mengatakan, "Woi, kenapa lagi kalian kumpul-kumpul gitu?" Mungkin itu akan menjadi tantangan, tetapi percayalah, kalau kita berjalan di dalam iman bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan kuatkan kita, Roh Kudus akan menguatkan kita, membimbing kita, sampai akhirnya kita akan membentuk sebuah komunitas yang kuat, yang siap Tuhan pakai untuk melayani, untuk mewartakan akan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di daerah kita Kumpai di tempat ini. Kiranya sungguh ini boleh menolong dan memberkati kita, mempersiapkan kita untuk masuk di dalam pola pemuridan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemaparan firman hari ini. Kami tahu bahwa kami terbatas dan kami lemah. Namun kami percaya bahwa ada Allah di dalam Roh Kudus terus boleh menerangi hati kami, membimbing, menuntun kami, menjelaskan firman lebih dalam untuk kami semakin melihat tentang pola, tahapan di dalam pemuridan yang Yesus lakukan, yang kami akan implementasikan, yang akan kami lakukan di gereja kami. Kami tahu kami terbatas, kami lemah, karena itu kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan untuk terus boleh menuntun, membimbing kami, sampai pada akhirnya gereja ini terbentuk satu pola yang baik, satu sistem yang baik untuk membawa jemaat bertumbuh di dalam kualitas dan kuantitas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan terus boleh terangi hati jemaat untuk menyambut akan sistem pemuridan di dalam gereja, agar sungguh-sungguh ini menjadi satu sistem yang kuat yang akan menuntun membawa jemaat bertumbuh. Terima kasih Bapak, di dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita mau meresponinya dengan pujian bejanamu. Pada pengulangan lagu kedua, kita akan menjalankan persembahan. Silakan petugas persembahan mempersiapkan diri. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat
Engkau yang telah memilih kami untuk boleh percaya kepadamu. Engkau berkati setiap kami Tuhan, ajar kami boleh menjadi murid yang taat akan firman-Mu. Kami sudah memberikan persembahan, mohon Tuhan yang berkati kami. Berikanlah kami kesehatan yang baik, berikanlah kelancaran pada pekerjaan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Kau juga berkati persembahan ini, kiranya boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Silakan duduk. Ya, kita akan masuk dalam warta jemaat karena wartanya itu tidak di print, jadi saya akan buka HP ya. Ya, apakah hari ini ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita di atas? Apakah ada? Di bawah, apakah ada? Oke Bapak Ibu ya, mari terus boleh setia beribadah kepada Tuhan ya. Biarlah sungguh hidup kita boleh terus berbakti dan memuliakan Tuhan ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam warta jemaat. Afin. Oke, warta jemaat pada hari ini ya, minggu depan adalah kita akan bersama-sama di gereja kita akan merayakan Imlek bersama-sama ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, diingatkan lagi bahwa minggu depan kita akan merayakan Imlek, satu budaya kita orang Tionghoa ya. Tentu Imlek itu adalah sesuatu yang sebenarnya mengingatkan kita bagaimana akan kasih Tuhan di dalam satu tahun Imlek. Tuhan telah pimpin, Tuhan telah sertai kita, dan kita boleh kembali di dalam satu tahun Imlek itu di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Karena itu Imlek merupakan satu pengucapan syukur sebenarnya, satu pengucapan syukur atas segala pemeliharaan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan merayakan Imlek di gereja dengan pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Helen, backing vokal Saudara Simon dan Saudari Lia, musik Saudara Kevin, petugas persembahan San Leong dan Winda, petugas perjamuan kudus Nanda Ella, Eli Kurniawati dan Levina. Lalu kemudian jadwal pelayanan di sekolah minggu, rahasia kekuatan Simpson, cerita firman Tuhan Nanda Ella, pemimpin pujian Devi dan Lia, musik Saudari Lili. Lalu kemudian ibadah tunas remaja, lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah di dalam Musa, tentang kisah Musa, Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 8. Pembicara pendeta Kok Wangsu, pemimpin pujian Jose, singer Cindy dan Friska, pemusik Emma dan Ella, petugas persembahan Mui Mui, operator LCD Valen. Lalu kemudian ini laporan persembahan untuk ibadah raya itu belum bisa masuk karena tadi kemarin saya dicat sama bendahara, katanya tidak bawa buku dan mereka saat ini sedang liburan ke Singkawang. Ya. Untuk laporan persembahan untuk ibadah sekolah minggu 123.000, ibadah tunas remaja 304.000. Untuk persembahan untuk ibadah raya minggu itu belum bisa masuk, nanti minggu depan kita akan rapel ya.
Ya, bagi jemaat sekalian yang mengikuti ibadah secara online dan ingin mendukung gereja, silakan langsung di scan barcode di beberapa aplikasi dan juga boleh langsung di transfer ke nomor rekening gereja kita ya. Nah, bagi jemaat sekalian, karena mengingat minggu depan kita akan merayakan Imlek, diingatkan bahwa setiap jemaat boleh membawa kue, satu toples ya, tidak perlu banyak-banyak juga ya, karena nanti tidak habis juga ya. Yang penting lebih kepada kebersamaan nanti. Di gereja kita boleh makan kue bersama-sama, minum bersama-sama, ngobrol satu dengan yang lain ya, mengucapkan selamat Imlek bersama ya, selamat ya tahun baru Imlek bersama-sama, dan itu akan membangun sebuah kekeluargaan yang lebih dekat satu dengan yang lain ya. Jadi jangan lupa minggu depan kita semua hadir di dalam ibadah raya Minggu yang juga sekaligus kita rangkaikan dengan perayaan Imlek ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika ada Bapak Ibu ingin memberikan kesaksian, pujian, silakan boleh hubungi langsung kepada yang memimpin pujian, silakan langsung sampaikan, atau juga boleh chat kepada saya, oh Pak Amun saya mau persembahan, nanti saya bantu sampaikan kepada yang memimpin pujian ya. Jadi kalau Bapak Ibu rindu memberikan kesaksian silahkan ya. Oke Bapak Ibu, itu saja. Dan bagi jemaat yang ingin yang sudah siap, silakan daftarkan diri. Saudara yang akan dibaptis, silakan daftarkan diri kepada saya. Batas pendaftaran itu sampai tanggal 13. Nah kemudian kita akan kumpul, apa sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti kelas baptis itu ya. Lalu kemudian kita akan memulai kelas baptis bersama-sama ya. Oke, jadi itu saja yang dapat disampaikan. Untuk laporan keuangan nanti minggu depan akan dirapel oleh bendahara ya. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sesudah itu kita akan mengucapkan pujian amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.